Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang kita raikan Al-Fadhil Ustaz Sufyan dari Seberang. Ahlan wa sahlan bikum. Ahlan bikum. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat bertemu pada malam ni. Walaupun mungkin ada sedikit perubahan oleh kerana kita tidak dapat permit ataupun tauliah daripada pihak berkuasa. Jadi pada petang tadi pihak pejabat agama dan juga SB Polis Kemaman hubungi Ustaz untuk minta diberi nasihat untuk tidak diteruskan program pada malam ni. Pun begitu, Ustaz bercakap direct dengan Qadi Fadhil Ustaz Aizi, Qadi Kemaman, mohon izin untuk teruskan dalam bentuk santai kerana atas dasar alasan Ustaz beri, Fadhil Ustaz dah datang dari jauh, dari Johor Bahru sana, dah sampai ke Kuantan tadi saya. Dan kita pun dah tempah sedikit makanan sebagai jamuan pada malam ni. Jadi tak nak kita minta izin untuk bertemu dan berbincang, bersembang dengan Ustaz, dan kita batalkan tajuk yang telah kita war-warkan. Mungkin ada orang tak berapa senang dengan tajuk syirik ni Ustaz. Jadi kita terpaksa cuma kita minta izin dengan Ustaz tinggalkanlah buku ni untuk kita sebarkan dalam bentuk tulisan. Walaupun mungkin kita tak boleh bercakap pada malam ni tentang syirik, maka malam ni kita akan sembang santai. Ustaz akan tanya beberapa soalan kepada Al-Fadhil Ustaz, dan kita buka daripada jemaah, terutamanya pelajar-pelajar, santri-santri untuk bertanya. Tapi jangan tanya soalan panas-panas lah. Soalan biasa-biasa. Tajuk kita hari ni talabul ilmi. Takkah kita nak beri tajuk makanlah buah-buahan tempatan pula kan? Tak. Jadi kita beri tajuk talabul ilmi, menuntut ilmu, insya-Allah. Untuk soalan pertamanya, mungkin Ustaz boleh cerita sedikit tentang pengalaman pengajian dari awal dari Indonesia, selepas tu sambung pengajiannya, guru-guru sebagai ikutan Al-Fadhil Ustaz. Fadhil tafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya menuntut ilmu agama itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Karena dengan inilah derajat seseorang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah tinggikan lagi derajatnya orang-orang yang berilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, inilah
kunci segala kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang masyhur dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Maka memahami ilmu agama, mempelajarinya, berusaha menuntut ilmunya, ini adalah kunci segala kebaikan. Sampai-sampai kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa mafhumul hadith anna man lam yatafaqqa fid din ay yata'allam qawaid al-islam wa ma yattasilu bihi minal furu' faqad hurimal khair. Mafhum hadis ini adalah bahwasannya orang yang tidak melakukan tafaqquh fid din, yaitu tidak mempelajari dasar-dasar Islam, tidak pula cabang-cabangnya, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali kalau dia tidak belajar ilmu agama sedikit pun. Kalau dia belajar sedikit, maka sedikit pula kebaikannya. Kalau dia tambah belajar, maka bertambah pula kebaikannya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita, inilah jalan pintas untuk masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Maka jemaah sekalian, kita pun paham bahwa anugerah nikmat Allah kepada kita sehingga kita bisa belajar ilmu agama, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mempelajari akidah, mempelajari fikih. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang dengannya insya Allah kita semuanya dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Oleh karena itu harus bersyukur dan harus bersemangat dalam mempelajari ilmu agama. Kemudian tadi Ustadz menanyakan perjalanan saya menuntut ilmu, Ustadz. Sebenarnya perjalanan saya menuntut ilmu masih kurang pantas untuk diceritakan, Ustadz. Tapi tidak apa sedikit. Karena saya menuntut ilmu itu terlambat, tidak dari kecil. Saya lulus sekolah menengah sebelum masuk marhalah jami'iyah, itu baru saja hijrah, Ustaz. Jadi tidak seperti adik-adik ini yang dari kecil. Sebenarnya idealnya menuntut ilmu, kalau kita lihat di kalangan ulama salaf dahulu, masih kecil sudah dimulai dengan mempelajari, membaca Al-Quran dengan baik dan menghafalkannya. Itu idealnya, seperti yang adik-adik sekarang lakukan di Ma'had Tahfidzul Quran. Itu idealnya. Awal dari menuntut ilmu dimulai dengan mempelajari bacaan Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, kemudian menghafalkannya sampai selesai. Nah, setelah itu baru kemudian menghafal hadis-hadis, lalu menghafal matan-matan ilmiah. Nah, itu idealnya. Tapi karena saya baru belajar sudah dewasa, kemudian tidak lama setelah hijrah, belajar bahasa Arab, lalu masuk marhalah jami'iyah, jadi sudah tidak sempat, Ustadz, menghafal Al-Quran secara sempurna. Walhamdulillah dapat beberapa juz saja, tidak sampai sempurna. Tapi idealnya, seperti yang adik-adik sekarang, selesaikan hafalan Al-Quran, kemudian mulai memperdalam ilmu syar'i, sebelumnya juga menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi awalnya saya belajar di Ma'hadil Ulum, Ustaz. Ma'hadil Ulum ini adalah cabang dari Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah yang ada di Riyadh. Ya. Ini sebuah universitas yang di situ mengajar ulama-ulama besar kita seperti Syekhul Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan para ulama besar kita juga jebolan dari universitas ini seperti Syekhul Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, jamiah ini punya cabang di Jakarta. Ya, hanya satu fakultas waktu itu. Ada kelas I'dad Lugawi 2 tahun, kemudian kelas Takmili masih Lugawi juga 1 tahun, berarti kita belajar lagi bahasa Arab 3 tahun, Ustaz. Belum masuk ke pembelajaran ilmu syariat, baru di bahasa Arab saja selama 3 tahun. Karena saya tidak mondok dari kecil, jadi harus mengikuti program itu dulu, baru masuk S1, marhala jami'iyah. Ya, selama 4 tahun di Fakultas Syariah. Nah sekarang Ma'hadul Ulum itu sudah ada sekarang ini Fakultas Bahasa Arab juga di Indonesia. Itu cabang daripada Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah yang ada di Riyadh. Ya. Di Indonesia dikenal dengan istilah LIPIA Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab. Nah disitulah saya menyelesaikan Bachelor S1 di Fakultas Syariah. Kemudian saya juga sempat talaki, belajar tidak formal di Madinah, kemudian di kota Madinah, kemudian di kota Makkah, kemudian di Buraidah di Provinsi Al-Qasim di Saudi Arabia, ya kurang lebih 2 tahun lamanya. Ini juga sangat bermanfaat. Metode belajarnya adalah menyelesaikan kitab demi kitab. Jadi metodenya ada 2. Pertama, Syekh mengajarkan seperti biasa dan kita pegang kitabnya, kita mencatat faidah-faidah. Metode yang kedua yang juga sangat bagus, itu kita membaca di depan Syekh. Kita membaca. Ada juga yang disuruh hafalkan. Seperti yang disuruh hafalkan yang kitab-kitab ringkas, Matan Thalathatul Usul, Matan Kitab At-Tauhid. Nah itu. Jadi kita hafalkan di depan Syekh atau minimalnya kita baca. Kita baca di depan Syekh kitab-kitab tersebut sampai selesai. Walhamdulillah cukup banyak kitab-kitab yang kami bacakan di depan Syekh. Ini juga metode yang sangat bagus untuk belajar ilmu agama. Ya. Ya intinya hanya saya ingin mengingatkan saja, idealnya belajar ilmu agama itu dimulai dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari cara bacanya yang benar, kemudian menghafalkannya. Lalu menghafal hadis-hadis. Menghafal hadis-hadis itu bisa dimulai dengan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Setelah itu meningkat kepada Umdatul Ahkam, hadis-hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, yang disusun oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kemudian setelah itu meningkat kepada Bulughul Maram, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Kemudian setelah itu baru kita mulai mempelajari Kutubus Sittah. Ini juga nasihatnya Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi beliau tidak menganjurkan langsung ke Kutubus Sittah. Beliau menasihatkan untuk mulai dari Arba'in Nawawiyah, kemudian Umdatul Ahkam, kemudian Bulughul Maram, baru melangkah ke Kutubus Sittah, mulai dari Sahih Al-Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Kemudian juga mendalami bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab. Ini kunci utama dalam membuka ilmu agama. Kita tidak akan bisa mendalami ilmu agama tanpa mendalami bahasa Arab. Jadi adik-adik di pondok ini hendaklah semangat mempelajari ilmu bahasa Arab. Iya. Kemudian sedikit informasi para masyayikh, para ulama yang kami menuntut ilmu darinya di Masjid Nabawi, banyak bermajelis dengan Syekh
Al-Allamah Muhadditsul Madinah Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Syekh Al-Allamah Dr. Saleh As-Suhaimi juga mengajar di Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga, Syekhul Allamah Saleh Al-Hudaythi juga pengajar di Masjid Nabawi. Begitu pula kami sempat menghadiri majelisnya Syekh Haytham Sarhan yang ada di Masjid Nabawi. Ya. Kemudian di Makkah menghadiri majelisnya Syekh Muhammad Ali Adam rahimahullah. Ya, baru meninggal beberapa saat yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Ya. Kemudian di Qasim, di Buraidah, kami menghadiri majelisnya Syekh Abdullah Al-Qarawi, imam dan khatib Masjid Jami' Buraidah. Ya. Kemudian juga Syekh Ahmad Al-Khudairi, imam dan khatib Masjid Jami' Mukbil di Buraidah, dan para ulama yang ada di kota Buraidah. Nah, ini kita bisa datang mengambil pelajaran di sana tanpa harus mendaftar. Jadi langsung duduk di majelis, ikut belajar. Ya. Barangkali seperti itu Ustaz, sekilas perjalanan saya menuntut ilmu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kita ucapkan kepada Fadil Ustaz Sufyan di atas perkongsian pertama tentang kelebihan ilmu yang kita kira sebagai tasjid, sebagai motivasi kepada kita lah, terutama adik-adik pelajar dan orang tua dah untuk, sebab kita dengar daripada Fadil Ustaz tadi sebut Ustaz mula belajar dengan usia sudah dewasa Ustaz. Sudah dewasa. Maknanya tak ada halangan untuk belajar. Macam Ustaz Abang-Abang kita dah. Siapa pun mana tak ada istilah kata dah dewasa, dah tua dah. Mana Ustaz mula daripada dewasa baru Ustaz belajar. Maknanya Alhamdulillah. Cuma yang terbaik kita kata pada waktu waktu masih muda lagi, masih remaja lagi, itu yang terbaik. Kedua, betapa pentingnya kita kenal guru-guru kita ni dan siapa guru-guru dia. Ini juga penting sebab kita tahu apa manhaj guru-guru kita yang mengajar kita. Kita tak nak mari guru, kita tak tahu siapa guru dia. Tanya-tanya, dia kata dia boleh ilmu laduni je lah. Ini kita tak nak lagi tu deh. Jadi ini benda penting. Jadi setiap guru kita tahu dari mana sumber ilmunya. Dari mana sumber ilmunya. Kita kena tahu benda ni sebab benda ni berkait dengan agama kita. Mesti kita tahu, mesti kita tengok dari siapa kita nak ambil ilmu. Pada hari ni kita boleh tengok percambahan pusat-pusat pengajian agama. Macam-macam. Jadi betapa pentingnya kita mengkaji ataupun mengambil tahu ke mana kita nak menghala. Kita bukan kata tempat kita yang terbaik, tidak. Di mana pun kita boleh belajar, tapi pastikan dulu tempat kita belajar ni gurunya dengan ilmu yang benar, insya-Allah. Itu sekadar kita panggil riwayat ringkas tentang pengajian Fadil Ustaz kita. Dan soalan sebenarnya yang mungkin Ustaz nak tanya dan mungkin semua kita nak tahu tentang dakwah pula. Kita ambil selepas kita dah belajar, nak mesti kita terlibat dengan dakwah, menyampaikan ilmu. Tak boleh bila kita dah ada ilmu tiba-tiba kita diamkan diri, kita balik ke kampung, kita buat apa dah tanpa kita ambil endah tentang dakwah, tentang betapa perlunya kita menyampaikan ilmu ini. Jadi insya-Allah mungkin Ustaz boleh berkongsi sedikit kepada kita berkaitan dengan pengalaman dakwah di negara ataupun di tanah air Ustaz, sebagai kita ambil motivasi dan juga ambil pengajaran pada tafadhal insya-Allah. Baik. Sebelum saya sampaikan pengalaman berdakwah, saya ingatkan terlebih dahulu, dakwah itu adalah tugas yang mulia. Tugasnya orang-orang terpilih.
yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Dan itulah jalan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah, mengajarkan tauhid, mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu yang terang. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Berdasarkan ayat ini jamaah sekalian, para ulama mengatakan kita belumlah benar-benar menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita ikut berdakwah. Namun ayat ini mengingatkan kita, dakwah yang diprioritaskan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dakwah tauhid. Ad'u ilallahi, aku mengajak kepada Allah, yaitu mengajak manusia memurnikan ibadah hanya untuk Allah yang satu saja, dan meninggalkan semua peribadahan kepada selain Allah. Ini harus menjadi perhatian utama dalam berdakwah. Harus yang paling banyak kita dakwahkan adalah mengajak kepada tauhid. Sebagaimana Allah kabarkan juga dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul mengajak kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah itu semuanya. Ini dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi jangan sampai kita perhatian utama dakwah kepada urusan politik, kepada urusan kekuasaan, atau urusan ekonomi, atau urusan yang lainnya. Hendaklah memberi perhatian utama pada urusan tauhid. Kemudian ayat ini juga menjelaskan dua kunci sukses dalam berdakwah. Yang pertama, dilakukan ikhlas karena Allah. Aku mengajak kepada Allah. Ini menunjukkan keikhlasan. Bukan mengajak kepada diriku sendiri. Bukan agar orang memuliakan, menghormati aku. Bukan agar aku mendapatkan keuntungan dunia. Bukan agar aku mendapatkan harta yang melimpah, atau aku jadi orang terkenal, tidak. Tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci sukses dalam berdakwah yang pertama. Harus diniatkan ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua, ala basirah. Dakwah itu harus di atas ilmu. Harus berdasarkan ilmu. Para ulama mengatakan ilmu yang kita butuhkan di dalam berdakwah mencakup 3 macam ilmu. Yang pertama, ilmu yang hendak kita sampaikan. Apa itu ilmu jemaah sekalian? Ilmu itu adalah Al-Quran, As-Sunnah yang sesuai dengan pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Pastikan yang kita ajarkan kepada umat adalah ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Ini yang pertama, ilmu yang hendak kita ajarkan. Kalau kita mau mengajarkan sesuatu, kita yakin ada ayatnya, atau ada hadisnya,
dan hadisnya itu sahih, bukan hadis dhaif, bukan hadis palsu. Hati-hati, di masyarakat banyak tersebar hadis-hadis dhaif dan palsu. Jangan kita sampaikan. Kalau kita sampaikan itu bukan dapat pahala, kita malah berdosa. Kemudian pemahamannya bagaimana? Harus sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itulah yang disebut dengan pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Ini ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua, ilmu tentang cara menyampaikan dakwah itu, yaitu dengan hikmah dan al-mau'idhah al-hasanah. Dan jika perlu didebat, debat dengan cara yang terbaik. Kemudian ilmu yang ketiga, ilmu tentang keadaan orang yang didakwahi. Bagaimana orang yang didakwahi itu? Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik, dan debatlah dengan cara yang terbaik. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maksud ayat ini adalah 3 metode dakwah, 3 cara berdakwah untuk menghadapi 3 macam orang. Orang yang pertama, dia cinta kebenaran, dia suka ilmu. Maka cukup kita sampaikan dengan hikmah, dengan penuh kelembutan, dengan dalil ilmiah. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, dia mendengar nasihat, berat dia terima. Berat dia terima. Diajak untuk bertakwa kepada Allah, dia masih berat. Maka gunakan metode yang kedua, yaitu dengan al-mau'idhatul hasanah, nasihat yang baik. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maksudnya adalah bitarghib wa tarhib. Nasihat disertai dengan motivasi dan ancaman. Maksudnya kita sampaikan ayat-ayat dan hadis yang memberi dorongan atau yang mengancam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, menghadapi orang yang menentang dakwah. Maka kata Allah, wajadilhum billati hi ahsan. Debatlah dengan cara yang terbaik. Jadi berdebat itu sudah cara terakhir dalam mendakwahi orang. Kalau dia menentang dakwah. Tapi kata Allah, debat dengan cara yang terbaik, yaitu dengan ilmu dan dengan adab yang baik. Dengan ilmu dan dengan akhlak mulia. Jadi inilah jemaah sekalian, 2 kunci sukses dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama ikhlas, yang kedua ilmu. Harus selalu kita jaga 2 hal ini dalam berdakwah. Ikhlas karena Allah dan dakwah kita berdasarkan ilmu. Kemudian bercerita sedikit tentang pengalaman dakwah. Walhamdulillah Ustadz, kami di Indonesia berdakwah itu sangat bebas sekali. Kita mau dakwah kapanpun, dimanapun, tidak ada masalah. Ya. Dan kaum muslimin di Indonesia umumnya itu menerima dengan baik apa yang kita sampaikan. Yang pengalaman yang paling bagus adalah ketika kami menyampaikan disertai dengan dalil-dalil, maka mayoritas orang menerima. Asalkan dalilnya jelas. Ada ayatnya, ada hadisnya. Kalau kita tambahkan lagi dengan ucapan-ucapan ulama ahli sunnah, misal Imam Syafi'i berkata, Imam Ahmad berkata, itu orang lebih mudah menerima. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kita tidak hafal dalilnya, walaupun kita tahu ada dalilnya, tapi kita nggak hafal dalilnya, itu orang berat menerima. Ya.
beberapa masjid, Ustaz. Jadi saya dakwah di sana, alhamdulillah ada kajian setiap hari. Setiap hari itu umumnya minimalnya di 2 masjid. Ba'da subuh, ba'da maghrib. Ada lagi kajian duha. Ya, kadang 2 kali sehari atau 3 kali sehari di masjid yang berbeda. Nah, terkadang kita berdakwah di masjid umum yang di situ para dai yang diundang tidak semua ahlus sunnah. Tapi dengan berjalannya waktu, masyarakat bisa menilai mana yang menyampaikan berdasarkan ilmu dan mana yang tidak berdasarkan ilmu. Dia hanya modal pandai buat orang ketawa, lucu. Itu lama-kelamaan masyarakat tersadar, ini bukan dakwah yang sebenarnya. Dakwah yang sebenarnya harus berdasarkan ilmu. Walhamdulillah dengan berjalannya waktu, akhirnya masyarakat di situ sudah tidak mau lagi mendengarkan dakwah yang tidak berdasarkan ilmu. Ini sebuah pengalaman yang sangat penting sekali. Kita harus kuatkan hujjah kita dalam berdakwah. Ya, makanya di sini penting sekali hafalan dalilnya, dan pemahaman terhadap dalil tersebut tentunya. Ya, ini sangat memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat. Ya, dan juga ini penting dalam mempelajari sebuah ilmu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan, "Dzahaba kullu syai' illa ma hafidna." Semua ilmu yang kita pelajari itu akan hilang kecuali yang kita hafalkan. Nah, di samping itu juga bermanfaat dalam berdakwah. Ya, hujjah kita kuat sehingga orang mudah untuk menerima. Ya. Kemudian Ustaz, pengalaman yang kedua juga ketika kami berdakwah di masyarakat pedesaan, kebanyakan masyarakat miskin. Nah, ini juga sangat penting membawa bantuan makanan. Ya, kalau di Indonesia disebut sembako, 9 bahan makanan pokok. Ya, seperti beras, ya, lauk. Nah, ini sangat menarik untuk orang di desa-desa. Karena di sana juga banyak terjadi tamsir, ya, pemurtadan. Ya, minan nasara. Jadi mereka juga membagi-bagikan harta, membagikan makanan. Jadi kita mesti lawan dengan itu juga. Nah, ini juga masalah lagi. Ya, tapi alhamdulillah setelah kita datang berdakwah, awalnya membagi makanan, awalnya mereka tertarik dengan makanan, tapi setelah kita dakwahi, kita pahamkan, mereka sudah betul-betul mau belajar Islam. Ya, bahkan ada yang sudah sempat murtad, itu kembali lagi masuk Islam. Kita dakwahi dan kembali lagi masuk Islam. Pernah di satu kecamatan, satu kampung, kami mengajak kembali masuk Islam, itu kurang lebih 70 orang kembali masuk Islam. Tapi itu harus diawali dengan memberi sembako, karena untuk melawan orang-orang minan nasara itu yang juga membagi-bagikan sembako. Ini Ustaz di antara pengalaman berdakwah di Indonesia. Barangkali seperti itu Ustaz, barakallahu fiik. Alhamdulillah sedikit pengalaman dakwah dan yang boleh Fadil Ustaz kongsikan kepada kita. Jadi anak-anak pelajar dengar betapa pentingnya hafalan, dan memang kita bila kita mengajar besok, kita berdakwah, apa yang dihafal saja ada Ustaz. Yang kita dihafal, kita apa tu Sahih Bukhari ke kita belajar, Sahih Muslim ke kita belajar, tanpa hafalan dia tak boleh bawa, kecuali dalam telefon Ustaz. Dijawa. Okey. Dan Ustaz juga kita akan buka beberapa soalan daripada jemaah. Sekiranya ada soalan, kemudian Ustaz akan bertanya soalan juga, khususnya kepada anak pelajar. Kita ada sedikit, Ustaz ada bawa sedikit hadiah. Siapa yang boleh jawab tu boleh hadiah lah. Tak kira lah Ustaz nak tanya soalan apa tu. Pakat bersedia. Sebelum nak jawab soalan, sila kemukakan soalan tu. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, cuma kemacaan tersebut, tak perlulah soalan-soalan yang panas ataupun soalan-soalan yang
orang kata memanaskan telinga orang. Itulah. Sila kalau ada soalan sila. Muslimah ke? Tak. Pada santri nak tanya soalan sila. Ada soalan tak? Tak ada soalan, Ustaz aku bisa lagi. Mana orang jauh? Ada soalan? Tapi soalan tak mau soalan mana? Soalan macam mana nak kuatkan hafalan tu, macam mana nak menunjukkan mutu tu. Tak ada soalan, Ustaz tanya soalan. Mungkin Ustaz bila Fadil Ustaz cerita tentang belajar secara talaki di khususnya bumi Haramain, ini satu benda yang menjadi keinginan semualah kita rasa. Tak, Ana sendiri pernah sempat pergi ziarah atau umrah dan ziarah di Madinah tu. Memang kita sangat-sangat teruja dengan pengajian di Masjid Nabawi. Jadi mungkin boleh Ustaz cerita macam mana kalau kita berminat nak mengaji juga secara talaki, bukan melalui jamiah, tak, secara talaki dengan masyarakat yang masih ada di khususnya di bumi Haramain. Kalau Ustaz boleh cerita, itu satu benda yang baik untuk kita turuti sama, insya-Allah. Ya. Baik. Untuk belajar talaki di Arab Saudi, khususnya di Haramain, itu hendaklah sudah punya modal dasar ilmu yang cukup kuat, yang sudah mantap. Saya waktu berangkat ke sana sudah belajar bahasa Arab, sudah belajar usulul fiqh, sudah belajar mustalah, sudah belajar kaidah-kaidah tafsir. Jadi sampai di sana tinggal mendalami. Karena belum tentu kita mendapati ilmu-ilmu alat diajarkan di kajian-kajian yang bersifat umum. Sebab talaki kalau di Haramain itu tidak ada ma'had, Ustaz. Jadi kita hanya menghadiri majelis-majelis umum. Majelis-majelis umum. Ada yang seperti ma'had, yaitu Syekh Haisam Tharhan, beliau mengajarkan. Tapi kebanyakan beliau hanya mengajarkan akidah. Iya. Jadi ilmu-ilmu yang paling dasar belum tentu bisa kita dapatkan, tidak seperti masuk ke ma'had. Oleh karena itu, kalau mau talaki di Haramain sudah punya dasar-dasar ilmu usul yang kuat. Ya. Jadi tinggal mendalami. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, banyak juga kawan-kawan yang masuk ke Ma'hadul Haram. Ini saya kira lebih bagus, Ustaz. Ma'hadul Haram, yang ada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Itu lebih bagus. Cuma sayangnya saya tidak sempat masuk. Ya. Itu lebih bagus karena dia ada kurikulum yang rapi. Nah, itu mudah saja untuk masuk ke situ, mudah. Yang penting sudah tinggal di sana terlebih dahulu. Nah, itu harus keluarkan uang yang cukup besar, Ustaz. Ya. Kalau saya tidak tahu kalau dari Malaysia, tapi kalau dari Indonesia itu untuk sekarang ya minimal harus ada uang 100 juta. 100 juta rupiah itu kira-kira berapa ringgit itu? Ya, itu cukup besar. Karena kita belajar sendiri, keluarkan uang sendiri, tidak resmi di jamiah. Nah, tapi kalau sampai di sana, untuk masuk ke Ma'hadul Haram itu mudah. Nah, begitu pula Ma'had Darul Hadith Khairiyah yang di Makkah, yang dulu mengajar di situ Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah. Nah, itu juga insya Allah mudah untuk dimasuki. Tapi kita harus sampai sana dulu. Dia nggak bisa ngeluarin visa. Nah, dia nggak bisa mengeluarin visa. Jadi kita harus ke sana dulu dengan visa yang kita bisa usahakan. Setelah sampai di sana baru kita mendaftar. Ya. Nah, kalau mau lebih mudah untuk talaki, ya di Yaman, di Darul Hadith. Ya, ada Darul Hadith. Banyak ya, Ustaz tahu insya Allah kalau di Yaman. Ya. Itu yang penting, itu dananya tidak terlalu besar dan untuk belajar di situ mudah dan belajar dari dasar.
dari dasar. Tapi kalau di Haramain, kalau tidak masuk ma'had, kita sulit untuk belajar dari dasar. Jadi kalau ke sana sudah harus siap ilmu-ilmu dasar terlebih dahulu, tinggal pendalaman. Barangkali seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada soalan, jadi ada soalan, tak ada soalan, kita serah kepada Puan Ustaz lah untuk bertanya soalan. Kemudian kita ada sedikit sahabat hati daripada Puan Ustaz untuk anak-anak pelajar. Orang tua boleh jawab ni. Okey, sila Ustaz. Ya. Baik. Tadi saya sebutkan penjelasan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah tentang mafhum hadis. Nah, ini saya dua pertanyaan sekaligus untuk dua orang. Apa hadisnya dan apa kata Al-Hafidh? Ada yang mau jawab? Silahkan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada satu hadis yang Ustaz tadi. Apa hadisnya dan apa kata beliau? Ini untuk dua orang. Jangan tanya ibu jawab deh. Mana? Tak tahu ke? Masya Allah. Bashar. Tak ada baik. Tak ada boleh. Bismillah. Ini hadiah cukup besar, Ustaz. Dari Abang Tajudin ya. Tak sempat Ustaz. Jawab je dulu. Silakan. Sila. Apa hadisnya? Hadis yang Ustaz sebut awal-awal tadi. Tafadhal ya akhi. Ahsan, tabarakallahu fiik. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Masyaallah. Tafadhal ya akhi. Masyaallah. Bilang bola. Kami juga gambar. Masyaallah. Allah Ustaz. Sabar. Ya Ustaz. Ya. Hati itu tak ambil ni. Tafadhal. Nah, tadi pertanyaan yang kedua, apa kata Al-Hafidh Ibnu Hajar tentang hadis ini? Alhamdulillah. Soalan kedua. Besar dia kan? Mana soalan kedua? Ni sapu dari Ustaz ni jangan kata untuk budak yang ini pula. Cepat-cepat kita nak solat pula ni. InsyaAllah malam ni kita ada sedikit penat durian. Masyaallah, masyaallah. Ada macam di Indonesia ke? Ya. Penat durian. Sekarang ni kita musim durian. Masyaallah, masyaallah. Kita sebutkan pulut durian. Pulut durian atau penat durian, insyaAllah. Ada siapa nak jawab soalan kedua daripada Pak Besar? Tak ada Syekh Luqman yang jawab. Terjemahannya saja boleh, tidak usah Arabnya. Terjemahan dia, tak perlu bahasa Arab tu. Tak sempat. Fadal. Jawab je. Sadar tak ada masalah, tak ada denda. Soalannya, apa kata Al-Hafidh Ibnu Hajar tentang hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din?
ada kata-kata ringkas dia kata-kata maksud saya, maksud saya. Ya, bukan kata-kata komentar daripada Ibn Hajar Al-Asqalani tentang hadis tadi. Ilmu yang kita pelajari akan hilang kecuali yang apa yang kita hafal. Bukan itu. Awal lagi. Ya. Ustaz, soalan bagus. Apa itu? Tanya tadi, tapi asalnya dia orang kan orang Malaysia, bahasa Ustaz tadi cepat. Iya, iya. Mungkin Ustaz buat soalan, pertanyaan-pertanyaan Iya. yang tentang tentang yang mudah-mudah. Iya, insyaallah. Insyaallah. Islam. Iya. Siap. Baik, barakallah. Ada yang mencatat tadi. Jawab je. Hak awal tadi. Bila Ustaz sebut tentang hadis yang Ammar baca tadi, ada kata-kata daripada Ibn Hajar. Sila habis. Ada tulis. Mana ya catatan tadi? Siapa yang mencatat? Satu mudah untuk masuk surga dan menjadi agama. Belum nyambung dia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis dia. Satu yang Allah nak beri dia kebaikan, tak. Lalu Allah beri dia faham agama. Lalu Ibn Hajar komentar hadis ni sikit je. Amal pun tulis ke tulis macam P.O.D ni, mambang kanan, mambang pi. Nak nyambung Ustaz. Ya. Soalan lain ya. Apa yang menjadi perhatian utama dakwah para nabi dan rasul? Benda yang paling penting sekali dakwah nabi dan rasul. Angkat tangan siapa nak jawab. Bismillah. Mentauhidkan Allah. Masya Allah. Ahsanta. Barakallahu fiik. Fadal. Mana juru kamera. Satu. Masya Allah. Misal. Barakallahu fiik. Okey, baik. Fadal. Okey, soalan yang seterusnya. Soalan yang berikutnya, tadi saya sebutkan dua kunci sukses dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua poin penting. Sila. Dan? Dua kalimah je. Dua kunci utama daripada ayat yang saya baca tadi. Ayat Ud'u ilallah. Ikhlas dan ikhlas, betul tak sabar dia orang. Ya, kataan dia. Masya-Allah. ikhlas dan ilmu. Masya Allah. Ahsan. Tafadhal. Barakallahu fiik. Ikhlas dan ilmu. Masya Allah. Masya Allah. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Okey. Ya. Bismillah. Berikutnya. Tadi saya sebutkan 3 macam ilmu yang kita perlukan untuk dakwah. Sebut satu saja. Bismillah. Dari Kan. ayat tadi yang terang. Ilmu yang berdasarkan pada sunnah. Ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang jawab 2 orang ini, Ustaz. Bagi 2 ya. Bagi dua. Berdua nih, berdua. Yang jawab berdua. Sambung sikit je, Sak. Aziz kena jawab soalan lain. Kita ada berapa lagi soalan ni? 6 soalan lagi. 6 soalan lagi. Sila Sat. Mungkin soal lain, Ustaz, yang lebih mudah.
Sebutkan rukun iman. Apa-apa, bismillah. Kau agak Arabi. Cepat. Siapa tanya? Rukun iman. Bismillah. Ada bahasa Melayu. Bahasa Indonesia apa tak apa, kita bunyi. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, Rasul, hari kiamat, beriman kepada qadar-qadar. Ahsan, tabarakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah. Kalau jawab aku imam Masya Allah. Tabarakallahu fiik. Sebutkan rukun Islam. Haji, akak tangan laju sikit. Tinggi. Hai. Soalan dah jodoh. Yang malu kau mesti. Rukun Islam. Dua kalimat syahadat. Salat. Haji, Masya Allah. Ahsan, tabarakallahu fiik. Masya Allah. Ustaz, silahkan nanya. Ustaz kalau tanya. Tak tanya soalan apa aja bahas ni. Nak tanya Ustaz. Silakan Ustaz. Madrasah tamu yang Ustaz belajar tadi. Ustaz sebut ada kataan dia. Mudah je. Madrasah yang mula-mula Fadil Ustaz Sufian belajar di Jakarta, Ustaz. Jakarta. Alhamdulillah anak sempat pergi, Ustaz. Masya Allah. Anak saudara anak sempat belajar bahasa Arab di situ. Masya Allah. Masya Allah. Anak saya perempuan sempat belajar di situ. Apa nama dia? Madrasah yang mula-mula Ustaz belajar. Bismillah. Soalan mudah ya, tak soalan kan. Ustaz tadi kan, Fadil Ustaz pengalaman belajar Ustaz pun sebut. Mula-mula Ustaz mula belajar di tempat sekian. Mana Balkis tak ada? Tempat dia belajar. Wow, tak ada. Beri nama dia yang Ustaz sebut bahasa Arab tu ataupun nama ringkas dia dalam Indonesia. Ada ringkasan dia. Bismillah. Madrasah puas sih. Al-Hajar. Orang yang boleh jawab, orang yang boleh jawab. Ni semua sebab dia tak ada ni. Mana? Darul Ulum. Boleh tak? Ma'hadul Ulum. Ulum. Boleh tak? Boleh lah. Boleh lah. Abang boleh lah. Al-Ulum atau Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiikum. Libya. Ada dari Libya. Kita boleh. Mana-mana yang nak mantapkan bahasa Arab boleh belajar di situ. Santri-santrinya semua cakap bahasa Arab lagi. Ustaz sempat pergi ziarah di Mahat Libya. Mahat Al-Imam. Soalan anda lagi. Tafadhal Ustaz. Sebut salah seorang syekh yang jadi guru Ustaz di Mekah ataupun di Madinah. Seorang dia. Tak ada kenal tu seorang syekh yang ulama besar di bumi Haramain. Siapa boleh sebut? Maksudnya adik. Tak. Syekh sekolah ni lama dah. Syekh Ustaz dalam sempat. Syekh yang sempat Ustaz belajar di Haramain, di Haramain. Al-Hajar, Ibn Hajar Asqalani bukan di Haramain. Dia di Mesir. Mesir Ustaz. Mesir.
Ha. Nama yang masyhur. Ulama-ulama di tanah haram. Satu seorang. Bismillah. Orang yang sama boleh jawab kan? Bagi orang lain. Yang lain ya. Bagi yang lain. Kita ada 3 lagi soalan ni. Masya-Allah. Bismillah. Ustaz Faizul salah seorang ulama tanah haram. Ha? Ha. Cepat ah. Siapa nama dia? Ustaz Mahijab. Enggak. Boleh jawab ni. Seorang je nama Syekh yang sempat Ustaz Faizul. Syekh Saleh Fauzan. Mari ya, bismillah. Mari ya. Mari, boleh hadir mai. Ini daripada dakwah ni. Masya-Allah, masya-Allah. Badan ini NGO dakwah kita. Boleh apa pun kasih nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Ya. Makan mau sekali. Tahu. Allahu Akbar. Salah sini dari Ustaz. Ya. Apa 2 rukun la ilaha illallah? Silakan. Sila. Bukan, rukun. 2 rukun la ilaha illallah yang terkandung dalam kalimah tauhid itu. Muslimah boleh jawab ni, muslimah boleh jawab. Menafikan dan mentauhidkan. Menafikan dan sikit. Nafi lawan dia. Oh. Boleh tak? Belum. Menafikan dan isbat, menetapkan. Jadi boleh. Menafi dan sila. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Ya. Itu ilmu yang paling penting. Ilmu yang terkandung dalam la ilaha illallah, mengandung an-nafyu wal isbat. An-nafyu, penafikan. Yang terkandung dalam la ilaha, maknanya adalah pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Kita ingkari, kita salahkan, dan kita jauhi semua yang disembah selain Allah. Kemudian rukun yang kedua, al-itsbat, yang terkandung dalam illallah. Maknanya adalah kita tetapkan, kita imani yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Apa arti la ilaha illallah? Maknanya, silakan. Maksud la ilaha illallah. Apa makna? Tiada Tuhan selain Allah. Itu terjemahannya. Itu terjemah Maknanya pengertian daripada la ilaha illallah dalam bahasa Arab. dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab mudah itu kan? Dalam bahasa Arab. Sikit je la ilaha illallah, dia ada campur sikit je. Bukan. Pengertian pada la ilaha illallah. La. Mana orang lama? Bismillah. Ahsanta, barakallahu fiik. La ma'budu bihaqqin illallah. Masya Allah, barakallahu fiik. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah. Okey, jadi sedikit kalimah
akhir daripada Pak Ustaz sebagai penjihat untuk santri kita dan juga untuk jemaah kita di Kemaman, insyaAllah. Sebagai penutup, kami ingin mengingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu dengan merealisasikan tauhid dan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua pondasi agama kita. Kenapa rukun Islam itu 5, tapi rukun Islam yang pertama terdiri dari 2 bagian, 2 kalimat. Karena 2 kalimat ini tidak terpisahkan. 2 kalimat ini adalah pondasi agama Islam. Yang pertama kalimat la ilaha illallah, terkandung padanya kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalimat Muhammadur Rasulullah, terkandung padanya kewajiban meneladani ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak di hari kiamat, 2 hal inilah yang menjadi inti hisab pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. 2 hal inilah yang akan ditanyakan kepada kita. Siapa yang kamu sembah dan bagaimana sikap kamu terhadap para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa yauma yunadihim yaqul madza ajabtumul mursalin. Ingatlah hari kiamat ketika Allah memanggil manusia semuanya, maka Allah bertanya, apa jawaban kalian terhadap dakwah para rasul? Dakwah para rasul adalah tauhid dan beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari itu, orang-orang yang dulu tidak mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mentauhidkan Allah dan tidak meneladani beliau, mereka semuanya menyesal. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah hari ketika orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya dalam keadaan yang sangat menyesal. Dia pun berkata, aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Jadi jemaah sekalian, yang kita pelajari hakikatnya adalah tauhid dan sunnah. Untuk menegakkan tauhid kepada Allah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang harus kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Fadil, Al-Ustadz dan seluruh hadirin wal hadirat atas kesempatan yang diberikan. Jazakumullahu khairan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Kita ucapkan kepada Fadil Ustaz Sufyan di atas kongsian ilmu, walaupun tidak berkesampaian untuk kita mendengar celotehnya daripada buku yang disusun oleh Fadil Ustaz sendiri, 25 dosa syirik yang mungkin insya-Allah kita boleh dapatkan dari buku beliau ini. Apapun kami pihak madrasah mohon maaf pada rombongan Ustaz dan minta dapat meneruskan agenda yang telah kita rancang dari awal. Persilakan dah hampir sebulan kita dihubungi dengan Fadil Akhi Muhammad untuk mendatangkan Fadil Ustaz ke tempat kita. Jadi alhamdulillah, walaupun apa yang dihadapi, alhamdulillah kita sempat juga bertemu
dan dapat juga dengar sedikit terlihat perkongsian ilmu, dakwah dan sebagainya yang mungkin menjadi satu fikrah pengalaman pada anak-anak pada kita supaya lebih kuat lagi. Dan satunya nasihat akhir daripada Pak Ustaz, di mana pun kita berada, di mana pun kita akan belajar, kita menuntut pastikan benda yang paling penting adalah membenarkan tauhid kita kepada Allah dan juga membenarkan ibadah kita yang sesuai dengan contoh yang dibawa oleh Nabi kita SAW. Dengan dua hal inilah kita ada pertembungan dalam dunia pada hari ini. Jadi nak tak nak mesti kita kuatkan diri kita dengan dua hal ini, iaitu mentauhidkan Allah dan juga beramal serta beribadah sesuai dengan contoh yang dibawa oleh Nabi kita SAW. Jadi sekali lagi terima kasih dan mohon maaf pada Ustaz serta rombongan, dan kita sebut jazakumullahu khairan di atas sedia datang ke madrasah kita ni. InsyaAllah Pak Ustaz akan berkuatan. Dan sekadar itu Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.